Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kekuatan, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, Tuhan masih pelihara kita, Tuhan masih menjaga kita dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami jalan keluar. Mengalami jalan keluar. Kita buka dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Berbahagialah saudara dan saya yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dalam dunia, termasuk kita sebagai umat percaya dan anak-anaknya, saudara dan saya dalam hidup ini, kita seringkali atau sedang mengalami pencobaan, mengalami kesusahan, mengalami sakit penyakit, mengalami pekerjaan atau kesulitan ekonomi. Pasti mengharapkan adanya atau kita mengalami jalan keluar atau yang namanya solusi. Kita akan berusaha untuk mencari jalan keluar. Kita akan berusaha untuk mencari solusi di dalam segala aspek kehidupan kita, di dalam kesusahan kita, di dalam persoalan kita, di dalam masalah sakit penyakit yang kita anggap ada dalam hidup kita. Tetapi seringkali dalam mencari jalan keluar, mencari solusi, kita seringkali gagal. Kita seringkali tidak mendapatkan jalan keluar atau tidak mendapatkan solusi. Apa penyebabnya? Ada banyak penyebab kita tidak menerima jalan keluar. Ada banyak hal yang membuat kita mengalami kegagalan, mengalami solusi dalam kehidupan kita. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita jalan keluar. Pagi hari ini Tuhan Yesus berfirman, Dia akan memberikan solusi kepada saudara dan saya. Penting dalam kehidupan kita, kita memerlukan solusi. Penting dalam hidup kita memerlukan jalan keluar dalam menghadapi segala aspek persoalan, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi apapun yang sedang saudara alami. Ada sebuah nyanyian Pantekosta yang mengatakan, ketika jalan ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang melihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk kuseberangi. Refnya berkata, selalu ada jalan keluar saat seakan tidak ada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu
di jalan yang kau tujukan kepadamu. Pencipta lagu ini telah menyatakan bahwa di dalam segala aspek kehidupan, di dalam kesusahan, di dalam masalah, di dalam persoalan, pencipta lagu ini mengatakan masih ada jalan keluar. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pepatah mengatakan di dalam hidup kita bahwa walaupun jalan kiri dan kanan, kanan depan belakang tertutup, walaupun jalan depan belakang kiri dan kanan tertutup, tetapi masih ada jalan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Masih ada jalan untuk ke atas, masih ada jalan untuk kita dapatkan, bukan dari kiri kanan depan belakang, tetapi kita dapatkan dari atas. Untuk itulah kita perlu menyadari bahwa masalah pencobaan yang kita alami merupakan pencobaan biasa. Tuhan mengatakan pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, dan Tuhan tidak akan memberi pencobaan itu lebih daripada kekuatan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan bukan suaranya digedein. Pencobaan bukan dari Tuhan, tetapi kadang-kadang kita mengalami pencobaan karena diri kita sendiri. Pencobaan bukan daripada Tuhan, tetapi dari setan, dari iblis. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan jangan berikan kami pencobaan. Tetapi pencobaan, saya katakan, Tuhan tidak akan memberikan pencobaan kepada kita. Dia akan memberikan ujian kepada saudara dan saya. Dia tidak memberikan pencobaan, tapi pencobaan seringkali datang dari diri kita sendiri. Mengapa saat ini saudara dan saya mungkin masih dalam pencobaan? Saudara dan saya sedang menghadapi pencobaan. Saudara dan saya sedang menghadapi kesulitan, persoalan yang kita hadapi. Itu bukannya daripada Tuhan. Sekali lagi, itu bukan daripada Tuhan, tetapi kadang-kadang dari diri kita sendiri. Misalnya, saudara di tengah-tengah masalah ekonomi, masalah keuangan, saudara sudah cari sana sini pinjaman uang, saudara tidak dapatkan. Tetapi hari-hari kita lihat di HP saudara, ada berita-berita ingin memperoleh pinjaman secara cepat atau istilah dengan online, gampang, tanpa KTP, tanpa jaminan apapun juga. Tetapi hanya KTP, kita telepon, kita terima pinjaman. Sadar atau tidak sadar, pinjaman itu bisa membuat kita di dalam pencobaan. Pencobaan itu bisa kadang-kadang membuat kita berpikir lebih dalam, untuk memusingkan diri sendiri. Karena bunga daripada pinjaman itu luar biasa, sehingga ketika kita harus membayar, kita nggak punya uang. Dan sebab itulah yang dinamakan pencobaan. Sebab itu saya katakan pencobaan itu bukan dari Tuhan, dan pencobaan dari diri kita sendiri. Misalnya lain, kalau saudara sudah merasa sakit lambung, asam lambung, saudara mencoba makan makanan yang mungkin enak, misalnya mangga muda, durian dan lain sebagainya. Itulah pencobaan yang membuat penyakit saudara, asam lambung saudara makin tinggi, membuat pencobaan pusing memikirkannya. Kita berusaha untuk mencari jalan keluar, tetapi kita tidak dapatkan. Kenapa? Kesalahan diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita bisa mengalami jalan keluar? Kita
Kita tidak mengharapkan manusia. Kita tidak mengharapkan orang-orang yang kuat. Kita tidak mengharapkan orang yang punya kuasa. Tetapi untuk kita bisa memperoleh jalan keluar, kita harus punya keyakinan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kekuatan pencobaan kita, tapi Dia akan memberikan jalan keluar, memberikan solusi kepada saudara dan saya. Perbuatan apa saja yang harus kita lakukan, perbuatan-perbuatan apa saja yang harus kita kerjakan, Tuhan memberikan jalan keluar. Tapi untuk kita dapatkan jalan keluar, maka harus ada respon, harus ada tindakan dari saudara dan saya. Jalan keluar tidak langsung turun dari langit kepada saudara, tidak. Jalan keluar tidak bisa langsung kita terima langsung dari atas dari surga untuk saudara, tidak. Tetapi kita akan menerima jalan keluar, kita akan menerima solusi kalau ada respon di dalam hidup kita. Apa saja yang harus kita buat untuk kita mengalami jalan keluar? Yang pertama adalah harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama adalah tindakan kita adalah mengandalkan Tuhan. Kita buka dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Langkah pertama untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, mengalami jalan keluar adalah mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kecenderungan manusia ketika dia sedang menghadapi pencobaan, ketika dia sedang menghadapi penyakit, ketika dia sedang menghadapi persoalan, ketika dia menghadapi kesusahan, maka kecenderungan manusia, kita sedang seringkali mencari pertolongan dari orang yang berkuasa. Kita seringkali mencari pertolongan kepada orang yang mampu, orang tua kita, anak-anak kita yang kaya, dan lain sebagainya. Tidak dilarang untuk kita mencari pertolongan kepada orang-orang yang mampu. Tetapi pertanyaannya, seberapa jauh mereka akan memberikan jalan keluar kepada saudara? Seberapa jauh mereka akan memberikan solusi kepada saudara dan saya ketika kita sedang menghadapi kesusahan? Itulah kecenderungan manusia, termasuk saudara dan saya. Di dalam keadaan pencobaan, hidup dalam masalah, hidup dalam persoalan, kita mengharapkan pertolongan. Kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan anak kita mengandalkan orang yang punya kekuasaan, kita mengharapkan harta kekayaan yang kita pikir itu mampu. Dan itulah yang dinamakan konsep dunia. Tetapi Alkitab mengatakan ketika pencobaan menimpa hidup saudara, ketika kesusahan, kesulitan menimpa hidup kita, Alkitab mengatakan supaya kita mengandalkan Tuhan. Hari ini kita diminta dan diajarkan sebagai anak-anak Tuhan, apabila pencobaan, apabila kesusahan, apabila masalah datang, kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa kita harus mengandalkan yang tidak kelihatan? Karena kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Pasti Tuhan akan memberikan solusi kepada kita.
Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kita tidak diperintahkan mencari pertolongan kepada manusia. Kita tidak diperintahkan mencari jalan keluar kepada orang yang punya duit. Kita tidak diperintahkan mencari jalan keluar kepada orang tua kita yang kaya, anak-anak kita yang mampu, tidak. Tetapi Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Siapakah itu? Dialah Tuhan Yesus Kristus. Karena apabila kita mencari Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka Dia akan memberikan kepada kita kemenangan, memberikan pertolongan kepada kita. Mengandalkan Tuhan adalah mengandalkan Tuhan bukan berarti kita pasif. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita diam. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita mengharapkan saja dari Tuhan. Datang kita nggak mau ngapa-ngapain, kita nggak mau berdoa, kita nggak mau baca Alkitab, kita tidak mau beribadah, kita tidak menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi mengandalkan Tuhan berarti adalah mengandalkan Tuhan ada pribadi yang mempercayakan, menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam mengandalkan Tuhan, hati pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Pikiran hati kita tidak boleh bercabang, tetapi kita harus tetap fokus kepada Tuhan. Karena apabila kita fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada pencobaan, bukan kepada kesusahan, bukan kepada sakit penyakit, tapi kita fokus kepada Tuhan, yakin Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kita nggak boleh pasif, tetapi kita harus aktif. Kita harus melakukan sesuatu untuk Tuhan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Contohnya adalah Ishak. Dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-21, firman Tuhan berkata, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Di dalam cerita ini Ishak sudah menikah cukup lama. Bapaknya Abraham juga istrinya Sarai mandul, termasuk dengan istri Ishak yang bernama Ribka. Tetapi kesalahan Abraham, dia takut kepada istri, sehingga ketika istrinya menyuruh dia menikah dengan perempuan yang lain, Abraham taat. Tetapi berbeda dengan Ishak. Ishak disuruh mencari perempuan lain. Ishak suruh kawin dengan perempuan yang lain, tapi Ishak menolak. Ishak berkata tidak. Apa yang dilakukannya? Ishak berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa bukan kepada dirinya sendiri. Dia berdoa bukan untuk dapat kekayaan. Dia berdoa bukan untuk memperoleh uang, tetapi dia berdoa kepada Tuhan untuk istri yang mandul. Dia aktif dengan doa kepada Allah. Dan pada waktu Ishak berdoa, firman Tuhan mengatakan Tuhan mengubah dari mandul menjadi tidak mandul. Akhirnya Ribka itu bisa mengandung dan melahirkan anak. Apa yang menjadi masalah saudara? Saudara begitu susah, begitu mengalami masalah ekonomi, kesulitan ekonomi, sakit penyakit dalam hidup kita. Masih ada jalan keluar. Kita sudah pergi ke dokter, kita sudah makan obat, kita sudah melakukan hal-hal yang lain. Masih ada jalan keluar, yaitu ke atas. Kalau kita mau berdoa, kalau kita melakukan sesuatu, mengandalkan Tuhan, yakin Tuhan akan menolong kepada kita. Contoh yang kedua adalah Abraham. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 dan 13 berkata, lalu ia berfirman,
jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakku yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham adalah seorang bapa yang beriman. Abraham adalah seorang bapa yang setia. Abraham adalah seorang bapa yang mengandalkan Tuhan. Ketika Allah memberikan perintah kepada Abraham untuk mengorbankan anak Ishak, Abraham setia. Inilah perbuatan yang harus dilakukan oleh Abraham. Demikian dengan saudara dan saya. Ketika saudara mendapatkan perintah dari Allah, mendapatkan perintah dari firman Tuhan untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk berbuat sesuatu buat Tuhan, jangan kita melawan, jangan kita memberontak, tetapi tindakan kita lakukan dan andalkan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada saudara, apa yang Tuhan suruh kepada saudara, yakin di tengah kesulitan, di tengah pencobaan yang kita alami, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Abraham setia, dia korbankan Ishak, dan pada waktu yang mengorbankan Ishak dan sudah sampai di atas bukit dan meletakkan Ishak di satu tempat untuk dikorbankan, Allah melihat hati daripada Abraham dan Allah berkata, jangan kau bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan anak itu. Lihat, aku menyediakan satu anak domba yang tersangkut dalam belukar, ambil dan korbankan. Tuhan tidak minta lebih daripada apa yang kita punya. Tuhan tidak minta lebih daripada kemampuan kita, tetapi Tuhan minta untuk kita menyerahkan apa yang dapat kita serahkan kepada Tuhan. Inilah tindakan kita. Kita mengandalkan Tuhan dan melakukan segala perintah Allah. Kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Maka yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada kemampuan kita, tetapi Dia akan memberikan lebih daripada kekuatan kita. Yang kedua, Alkitab mengatakan adalah percaya kepada Tuhan. Pertama, kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita harus punya iman. Berarti kita harus percaya kepada Tuhan. Jalan keluar adalah janji Tuhan, adalah perintah Tuhan, adalah kemauan Tuhan. Misalnya, kalau ada saudara sedang kekurangan ekonomi, kekurangan duit, saudara datang kepada orang yang punya duit, dan saudara tidak ngomel sama orang itu, tapi saudara menceritakan apa yang kita butuhkan, dan orang itu berkata, tunggu, nanti saya akan berikan. Apakah saudara akan memaksa orang itu? Tidak. Tentu saudara akan percaya bahwa apa yang diucapkannya itu pasti diberikan kepada kita, para saudara dan saya. Mazmur 37 ayat 5 berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan hidup saudara dan saya kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita ingin mengalami jalan keluar di masa pencobaan, di tengah kesukaran, di masa yang sulit, di masa kesesakan, di tengah sakit penyakit, maka satu hal yang Tuhan inginkan, serahkan hidup saudara. Serahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kepada ahlinya, mengatasi persoalan, mengatasi pencobaan, mengatasi sakit penyakit. Kita serahkan kepada ahli. Kalau saudara sakit, saudara pasti ke dokter, saudara pasti ke rumah sakit. Dan kalau saudara sudah datang ke dokter, maka
apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya apa yang kata dokter, walaupun seringkali apa yang dikatakan dokter itu gagal. Tetapi langkah kita ketika menghadapi sakit penyakit, kita percaya kepada dokter, kita percaya kepada obat, kita percaya apa yang dikatakan. Itulah yang harus kita lakukan. Demikian dengan Tuhan, kita harus menyerahkan hidup kita dan kita harus percaya kepada Tuhan, karena Dia yang akan bertindak, karena Dia akan melakukan sesuatu untuk saudara dan saya. Sebab itulah apa arti kata percaya. Kata percaya itu berarti mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Yang pertama adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu memang benar atau nyata. Yang kedua, kata percaya menganggap atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada. Kalau tadi saya katakan kita ke dokter, kita yakin kepada orang itu dia akan memberikan sesuatu apa yang kita butuhkan. Yang ketiga, kata percaya adalah yakin benar atau memastikan akan kemampuan seseorang akan dapat memenuhi harapan. Kita ke dokter, kita punya harapan dan kita percaya dokter akan memberikan harapan kita, akan memenuhi harapan kita. Dia akan memberikan obat sesuai dengan sakit dan penyakit yang kita alami. Demikian dengan Tuhan. Ketika persoalan masalah yang saudara hadapi, kepada siapa kita percaya? Kita harus percaya kepada Tuhan. Kenapa? Kita percaya bahwa benar-benar Tuhan akan Tuhan mempunyai kemampuan untuk menolong saudara, memberikan kemampuan kepada saudara dan saya. Kenapa kita harus percaya? Percaya tentang apa? Supaya kita mendapatkan jalan keluar. Percaya tentang apa? Kita harus mendapatkan solusi daripada Tuhan. Yang pertama adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan melepaskan saudara dan saya dari pencobaan-pencobaan dan pencobaan-pencobaan yang kita alami, walaupun karena perbuatan sendiri tidak akan melebihi daripada kekuatan kita sendiri. Kalau pencobaan kita 60 kilogram yang harus kita bisa tangguh, Tuhan tidak akan memberikan lebih daripada 80 kilogram, kecuali kalau angkat barbel. Tapi kalau pencobaan-pencobaan yang saudara alami, Tuhan tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Tuhan itu setia kepada saudara dan saya. Kita harus percaya Tuhan itu setia kepada saudara dan saya. Di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10 berkata demikian. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak dan daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biar langit bumi bergoyang, biar apapun yang sedang saudara hadapi, kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada saudara dan saya. Pertolongan Tuhan tidak jauh daripada saudara. Kasih suami kepada istri bisa berubah. Kasih orang tua kepada anak bisa berubah. Apalagi ketika sedang mengalami persoalan, ketika sedang mengalami tidak punya uang, maka kasih orang tua kepada anak, kasih suami kepada istri akan berubah. Tetapi yakinlah, kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa kasih Tuhan tidak akan berubah,
Langit dan bumi boleh bergoyang, langit dan bumi boleh hilang, langit dan bumi boleh segala macam, tetapi satu titik firman Tuhan tidak akan lenyap daripada saudara. Itulah janji Tuhan. Di tengah kesulitan apapun, di tengah pencobaan yang saudara alami, di tengah kesusahan yang saudara alami, bahwa kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan memberikan pertolongan kepada saudara. Sebab itulah kita harus membuat pertolongan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita ingin mengalami solusi atau jalan keluar, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Integritasnya pasti dilakukan. Apa yang diucapkan itu akan dilaksanakan. Apa yang dikatakan itu akan terbukti. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa kita akan mengalami jalan keluar. Yang ketiga, kita harus percaya bahwa kita akan mengalami jalan keluar. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Otak manusia akan berkata, mana mungkin Tuhan bisa lakukan, mana mungkin di tengah persoalan saya Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah manusia yang sering ragu-ragu, yang sering khawatir. Sebab itu kekhawatiran yang ada dalam diri saudara akan membuat Tuhan tidak akan memberikan jalan keluar. Kebimbangan bagaikan ombak yang mengombang-ambingkan perahu. Sehingga ketika ombak datang, kita akan berkata, mana mungkin Tuhan memberikan. Tetapi hari ini ketika murid-murid melihat pohon ara itu mati, mereka bengong, mereka tercengang. Tapi Yesus berkata, kamu juga kalau percaya, tidak ragu, tidak bimbang, tidak khawatir, kamu akan dapat melakukannya. Apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara usahakan, apapun yang saudara lakukan dalam hidup kita, di tengah-tengah kesukaran yang ada saat ini, saudara jangan ragu, saudara jangan bimbang, lakukan menurut kehendak Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan, kenapa kita gagal dalam hidup kita? Seringkali kita khawatir. Alkitab katakan, janganlah kamu khawatir tentang hari besok. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu pakai. Janganlah kamu khawatir dalam segala hal. Karena kekhawatiran itu punya kesusahan sendiri. Ketika saudara menghadapi sesuatu, jangan khawatir. Tapi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan akan mampu dan melakukan. Dia akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Yang ketiga, maka firman Tuhan kepada iblis, ketika contoh yang seorang bernama Ayub. Ayub dalam Ayub pasal 1 ayat 12. Ketika Ayub menghadapi tantangan anak-anak yang mati, semuanya habis karena iblis. Ayub diperhadapkan pencobaan bukan karena Tuhan. Tuhan berkata kepada iblis, silakan kamu lakukan apa saja, namun kamu tidak boleh bunuh dia. Kamu jangan ambil nyawanya. Kamu boleh cobai Ayub. Kamu boleh lakukan apa saja terhadap Ayub. Akhirnya iblis memberikan pencobaan kepada Ayub. Namun kita dapat belajar, Ayub tetap mengandalkan Tuhan.
Ayub percaya walaupun istrinya mengatakan udah hojat Allah, sudah caci maki Allah, sudah tinggalkan Allah. Tapi Ayub berkata, tidak. Apakah kamu menerima yang baik-baik, yang buruk tidak mau terima? Aku datang dengan telanjang dan aku pulang dengan telanjang. Ayub tetap mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, dia tetap mengandalkan Tuhan. Akibatnya Ayub diberkati 2 kali lipat, dan anak perempuannya adalah anak yang tercantik. Itulah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada saudara. Mungkin hari-hari ini kita diejek, kita dihina, kita sudah melakukan apa-apa tidak dapat apa-apa. Tapi yakinlah bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Orang-orang yang punya masalah kepada saudara, orang-orang yang berhutang kepada saudara, orang-orang yang mengambil uang saudara, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan khawatir, karena itulah penghalang kita percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, untuk kita mengalami jalan keluar daripada Tuhan, maka tindakan yang kita harus lakukan, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beriah-riah hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dengan nyanyianku hatiku beriah-riah, dengan nyanyianku aku bersyukur padanya. Saudara yang dikasih Tuhan, mengucap syukur adalah perintah Tuhan. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, maka apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan ketika saudara menghadapi pencobaan, ketika saudara menghadapi jalan buntu, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Percaya dan bersyukur merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Percaya dan bersyukur adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara bersyukur kalau Tuhan memberikan nafas kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan berkat. Tetapi kalau kita masa bodoh, kalau kita tidak percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan, itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi untuk kita mengalami apa yang Tuhan katakan, kita harus percaya kepada Tuhan. Suatu hal yang sulit untuk kita kerjakan. Bersyukur adalah seringkali kita tidak dapat lakukan. Kenapa? Kita sering memakai akal kita, kita seringkali memakai otak kita seringkali mengharapkan pertolongan daripada yang dapat kita anggap sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Mengucap syukur merupakan tindakan dan kehendak Tuhan. Dan kalau kita melakukan kehendak Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan tahu dan Tuhan akan memenuhi segala apa yang saudara inginkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur bukan hal yang mudah. Ketika kantong kita tebal, ketika kita sehat, ketika suami diberkati dengan gaji naik,
dapat bonus, kita bisa bersyukur. Tetapi ketika suami dapat gaji yang kecil, tidak ada bonus, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Saya seorang pensiunan. Beberapa hari yang lalu di HP saya, di grup WA pensiunan BPD, memberikan satu hal yang sangat-sangat mengerikan, sehingga di antara mereka ada yang keluar. Tetapi ketika ada satu berita bahwa saya akan atau pensiunan akan mendapat uang yang tidak dapat kita masuk akal. Kantor kami atau perusahaan tempat kami bekerja akan memberikan sedikit uang untuk lebaran. Dan di dalam WA grup itu mengatakan, syukurlah, alhamdulillah, kata mereka. Mereka bersyukur ketika mereka mendapatkan uang. Tetapi di dalam WA itu tidak mereka bersyukur kalau mereka menghadapi segala hal yang tidak diinginkan. Yang mereka harapkan tidak terjadi, nggak mungkin mereka bersyukur. Tapi ketika mereka mendapatkan sesuatu, barulah mereka bersyukur. Itulah manusia. Mengucap syukur adalah perbuatan-perbuatan yang sulit untuk kita lakukan. Ketika kita dalam keadaan senang, ketika kita dalam dapat berkat, kita bisa mengucap syukur. Ketika kita sakit, boro-boro kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ngomel sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Tuhan, aku sudah berbuat begini, aku sudah melakukan begini. Tetapi kenapa sakit penyakit ini datang kepada saya? Hari ini firman Tuhan katakan, kalau kita ingin mengalami jalan keluar, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur adalah kehendak Tuhan. Dan kalau kita menjalankan kehendak Allah, pastilah Tuhan mengetahui segala kebutuhan saudara dan saya. Seorang pemimpin panti asuhan yang terkenal di Inggris yang bernama George Muller, dia memimpin anak-anak asuhan sebanyak 9.500 anak yatim piatu. Satu saat dia mempunyai masalah, satu saat dia punya persoalan, tidak ada makanan, tidak ada minuman untuk diberikan kepada anak-anak. Ketika mereka mengalami kekurangan uang sudah habis, makanan tidak ada. George Muller, seorang orang anak Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan, ketika hari dan waktunya tiba, anak-anak itu harus makan. Meja makan sudah dipasang di setiap tempat, dan anak-anak panti asuhan itu sudah duduk menantikan makanan. Dan ketika mereka sudah duduk, gelas piring sudah tersedia. Ada anak-anak yang menggerutu, "Bapak, mana makanannya? Mana minumannya? Aku sudah lapar." Maklum anak-anak. Dan apa yang dilakukan oleh George Muller? George Muller adalah seorang yang selalu mengandalkan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah problem yang sedang dilakukan, dia datang kepada Tuhan dan mengajak anak-anak itu, mari kita berdoa. George Muller berdoa, dan ketika berdoa dengan yakin, Tuhan memberikan jalan keluar kepada George Muller. Tiba-tiba pintu panti asuhan diketuk, dan tiba-tiba ada seorang dengan kendaraan mobilnya. Dia berkata, "Bapak, kami diperintahkan Tuhan untuk memberikan roti kepada anak-anak itu." Roti diturunkan, ditaruh di atas meja, dan semua mereka bersyukur kepada Tuhan. Setelah roti sudah siapkan kepada mereka, mereka tidak membutuhkan minuman. Tiba-tiba datang seorang lagi dan berkata, "Bapak, saya datang ke sini karena mobil yang membawa susu untuk saya bawa ke toko-toko, mobil itu mogok. Supaya susu itu tidak basi, maka saya turun di sini, saya memberikan susu ini kepada Bapak dan kepada anak-anaknya." Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan
bagi orang yang percaya, dia sanggup melakukan dan memberikan jalan keluar. Kalau saudara ingin mengalami jalan keluar, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Keadaan apapun, situasi yang sulit sekalipun, kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau saudara nggak bisa mengucap syukur, saudara jalan-jalan di atas tol. Lalu ketika saudara jalan-jalan di atas tol dan saudara buka jendela, saudara melihat di pinggiran tol, masih banyak orang-orang yang miskin. Acara televisi ada suatu acara tentang doa dan kebaikan. Dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak punya. Mereka adalah orang-orang miskin. Tapi presenter itu datang ke rumah orang itu, mengajak, dan dia katakan doa adalah jalan keluar. Dan orang-orang miskin itu diberkati dengan berkat yang banyak. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Sudahkah kita mengucap syukur dalam keadaan apapun juga? Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Bersyukurlah kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam keadaan apapun juga. Dalam situasi yang sulit sekalipun, kita mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Dan jalan keluar kepada saudara dan saya adalah kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita menjalankan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kesaksian dari seorang ibu dan suami istri ini. Ibu ini bernama Santo, bapak ini bernama Santo, dan ibu itu bernama Maya. Dia orang Kristen, dia anak Tuhan, dan ketika mereka mengakui bahwa produknya tidak laku, dia seorang pengusaha dan dia katakan bahwa produknya yang dia lakukan itu tidak laku, tidak dapat terjual, sehingga dia menghadapi kesulitan, menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak persoalan dalam hidupnya. Dan ketika dia sedang menghadapi kesusahan, menghadapi persoalan dalam hidupnya, maka Ibu Maya ini yang setia kepada Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Produknya nggak laku, utangnya banyak, mereka terdesak berbagai kebutuhan dan pengeluaran. Dari mana dia mengeluarkan uang untuk membayar segala macam? Saudara, di dalam keadaan terdesak itu, ibu ini sering bertanya kepada Tuhan. Ibu ini sering datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan, apa yang harus saya buat? Mereka berpikir mereka akan melakukan sesuatu, dan akhirnya ketika pada bulan Maret tahun 2019, di mana mulai terjadi COVID-19, maka Ibu Maya dan suami Bapak Santo ini mempunyai rencana untuk mereka membuat masker. Suami ini sepakat untuk membuat masker dengan bermodalkan kain kaos yang dia punya, dengan bermodalkan kain-kain bekas yang dia punya. Mereka mulai membuatnya, mereka mulai melakukannya. Namun sayang sekali, masker yang dibuatnya tidak laku sama sekali. Masker yang dia buatnya tidak terjual sama sekali. Akibatnya mereka mengalami defisit. Mereka sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi tidak ada pemasukan karena maskernya tidak laku terjual. Dan ketika dalam keadaan defisit, mereka mau menjual mesin jahitnya. Dan ketika dia menjual mesin jahitnya, dalam keadaan seperti itu,
suami istri ini tetap mengandalkan Tuhan. Di dalam keadaan terjepit, dia tetap percaya dan mereka mengaku tidak pernah kecewa sama Tuhan. Dia tidak pernah marah sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Dia tidak lari daripada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan sudah berjanji akan memberkati dia, akan memberikan jalan keluar, dan akan memberkati hidup orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan saudara, Tuhan itu luar biasa. Di akhir bulan Desember tahun 2019, Bapak Santo dan Ibu Maya ini diberkati oleh Tuhan. Di saat uang mereka sudah habis, di saat masker mereka tidak laku, di dalam keadaan yang benar-benar habis, Ibu Maya ini berdoa kepada Tuhan. Ibu Maya ini datang kepada Tuhan, dan di dalam doanya dia berkata bahwa dia mau ganti usahanya. Dia akan mengganti usahanya, tidak menjual masker dan tidak membuat masker lagi. Dan pada waktu dia sudah sampaikan rencana itu kepada Tuhan, maka ada suara yang berkata kepada Ibu Maya dan Bapak Santo, Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan memberikan semangat kepada ibu supaya ia tetap berjualan. Dia tidak boleh mundur dari berjualan. Dia tidak lari daripada Tuhan, dan dia tidak boleh berjalan di luar daripada Tuhan, tapi dia harus berjalan di jalan Tuhan. Itulah jalan keluar yang Tuhan berikan kepada Bapak Santo dan Ibu Maya. Ajaibnya saudara, pada saat pandemi COVID-19 ini terus meningkat, masker yang tadinya nggak laku, masker yang tadinya tidak berapa banyak dijual, Tuhan membuat jalan keluar. Masker-masker yang sudah di stok, masker-masker yang sudah ada, akhirnya mereka dapat jual, dan mereka jual secara online. Saat itulah Tuhan membuka jalan keluar. Masker itu begitu laris karena dijual dengan online. Dan bukan itu saja, Ibu Maya dan Bapak Santo ini melakukan sesuatu, yaitu dia menyampaikan pesan kepada teman-temannya. Dia menyampaikan pesan kepada pengusaha-pengusaha yang mungkin sedang bergumul dalam penjualan produk dan bergumul dalam keuangannya. Mereka berkata, Bapak dan Ibu berkata, salah satu kuncinya untuk kita memperoleh jalan keluar adalah kita mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya, dan kita bersyukur dalam segala keadaan apapun juga. Tuhan memberkati Bapak Santo dan Ibu Maya. Tuhan memberkati usahanya. Dari gagal, sekarang dia menjadi pengusaha masker yang diberkati oleh Tuhan. Itulah jalan keluar. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kepada saudara. Namun demikian, sekali lagi, kita harus melakukan sesuatu untuk mengalami jalan keluar. Mari kita harus lakukan yang dapat kita kerjakan. Sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan saudara pasif. Tuhan tidak membiarkan saudaranya berpangku tangan dan diam saja. Tidak. Tapi harus ada yang kita lakukan. Yaitu, yang pertama, kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan membuat hidup kita seperti pohon tapi aliran air yang daunnya nggak pernah kering, dan apa saja yang kita buat itu akan berhasil. Yang kedua, mengandalkan Tuhan harus disertai dengan percaya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Kita harus percaya. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau tiga hal ini kita jalankan, tiga hal ini kita kerjakan, tidak mungkin bagi Tuhan. Apa saja yang Tuhan lakukan, kamu, saya akan dapat berbuatnya. Karena itulah yang Tuhan mau.
Pencobaan-pencobaan yang kita alami bukanlah pencobaan yang berat, tapi pencobaan yang biasa. Karena dengan demikian Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada saudara dan saya. Andalkanlah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amsal pasal 2. Amsal pasal 2 ayat yang ke-7 berkata, Ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Dua hal yang Tuhan minta, hidup jujur, tinggal laku kita benar di hadapan Tuhan. Kalau kita jujur, tinggal laku kita benar, Dia akan memberikan jalan keluar. Tengah-tengah persoalan, tengah permasalahan, Tuhan tidak akan membiarkan saudara. Dia akan memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.